Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube rahimakumullah. Umat Islam di seluruh dunia menyelenggarakan dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jika Idul Fitri diselenggarakan pada tanggal 1 Syawal setelah bulan Ramadan berakhir, maka Idul Adha diselenggarakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Secara bahasa, kata adha berasal dari kata bahasa Arab yang berbunyi atau yang berarti hewan sembelihan. Hal ini karena masyarakat muslim di seluruh dunia merayakan hari raya ini dengan menyembelih hewan kurban, entah itu berupa kambing, sapi, atau hewan lainnya. Secara istilah, Adha atau Idul Adha adalah hari raya umat muslim, yang mana pada hari tersebut umat muslim di seluruh dunia menyembelih hewan kurban sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, makna penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha adalah untuk mengucapkan rasa syukur keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Dalam kultur masyarakat Indonesia, hari raya ini juga memiliki nama lain seperti Lebaran Kurban dan Lebaran Haji. Alasan mengapa hari raya kurban disebut dengan Idul Haji atau hari raya haji adalah karena hari raya ini terjadi pada bulan Zulhijjah, yaitu bulan di mana orang-orang dari seluruh dunia datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengikuti ibadah haji. Selain berkaitan dengan hewan sembelihan, kata adha berasal pada hari raya ini juga berkaitan dengan sejarahnya loh. Sejarah hari raya Idul Adha bisa ditelusuri dengan hingga zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah mengenai mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dan dialog beliau dengan putranya tersebut tercantum dalam surat Al-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai atau dalam kurung pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dengan persetujuan tersebut, maka tekad Nabi Ibrahim alaihissalam telah bulat untuk mengorbankan putranya. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat proses pengorbanan berlangsung, tubuh Nabi Ismail alaihissalam diselamatkan dan diganti dengan kambing atau kibas. Cerita mengenai penggantian itu tertuang dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 104-107 yang artinya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 105, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ayat 106, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ayat 107. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah nenek moyang bangsa Arab. Oleh sebab itu, tradisi penyembelihan hewan kurban ini dipraktikkan turun-menurun hingga zaman Nabi Muhammad SAW, meskipun hanya sekedar fisiknya saja, tanpa hakikat Idul Adha itu sendiri. Sama seperti Idul Fitri, sebenarnya Idul Adha juga didahului dengan kita melakukan ibadah puasa. Bedanya adalah Idul Fitri didahului oleh puasa Ramadan yang hukumnya wajib dan berlangsung selama 1 bulan penuh.
Sedangkan Idul Adha didahului oleh puasa Tarwiyah dan Arafah yang hukumnya sunnah, lebih baik dikerjakan, tapi kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa dan hanya berlangsung selama 2 hari saja. Dari paparan di atas jelas bahwasanya Idul Adha adalah hari raya yang bermakna untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Rasa syukur dan syukur tersebut diwujudkan dengan sholat id dan menyembelih hewan kurban. Namun demikian, bukan fisik hewan kurban tersebut yang menjadi faktor diterimanya ibadah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan bagaimana hewan tersebut dikurbankan dengan ikhlas. Demikian sejarah Hari Raya Idul Adha serta arti dan maknanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.